Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan Ide Movie, sebuah channel yang akan menceritakan alur film dalam durasi singkat, namun tetap komprehensif. Kali ini film yang akan gue ceritain berjudul The Mitchells vs. The Machine yang rilis pada akhir April 2021. Film ini merupakan produksi dari Sony Pictures Animation, sebuah perusahaan produsen film yang menghasilkan animasi populer seperti Cloudy with Chance of Meatball, Hotel Transylvania, dan yang 3 tahun lalu begitu fenomenal yaitu Spider-Man Into the Spider-Verse. Dan tanpa banyak basa-basi, langsung aja kita simak ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan sekumpulan robot yang sedang berburu manusia terakhir di bumi. Mendengar kata manusia terakhir di bumi, pikiran kita tentu traveling ke sosok kuat, cerdas, dengan segala kesempurnaannya. Tapi film ini tidak mengusung premis seperti itu karena yang keluar dari terowongan adalah sebuah keluarga aneh, tanpa kekuatan dan penuh dengan kekurangan. Begitulah opening dari film The Mitchells vs. The Machines. Selepas opening yang penuh dengan slow motion, kita diajak flashback ke beberapa hari sebelum perang terjadi. Dalam keadaan damai itu, film ini mengajak kita berkenalan dengan keluarga Mitchell. Putri sulungnya bernama Katie yang begitu terobsesi menjadi seorang sineas. Ditunjukkan dengan film pendek karyanya yang kurang mendapat sambutan positif dari orang di sekitarnya. Meski demikian, berkat karyanya Katie mendapatkan kesempatan untuk berkuliah di California College of Film. Lain hal dengan Katie, sang adik yang bernama Aaron justru mempunyai minat berlebih terhadap dinosaurus. Saking maniaknya, dia bahkan menelpon satu persatu orang di buku telepon hanya untuk mengobrol tentang dinosaurus. Beralih dari putra-putri keluarga Mitchell, kini waktunya berkenalan dengan kepala keluarganya, Rick, yang begitu menyukai hal-hal berbau alam dan terlalu skeptis dengan hobi Katie. Belakangan, kita tahu Rick ini adalah orang yang gaptek dan dia merupakan tipikal orang tua old school dengan pendirian kerasnya. Dan anggota keluarga terakhir adalah sang ibu, Linda, yang selalu menengahi ketika terjadi konflik antara Katie dan Rick. Salah satu konflik yang terjadi adalah ketika Katie menunjukkan mahakaryanya kepada Rick, namun Rick meragukan hobi Katie. Perselisihan pun terjadi yang mengakibatkan laptop Katie terhempas. Keesokan harinya, Katie semakin bersemangat untuk meninggalkan rumah dan tak sabar untuk segera bertemu teman kuliahnya. Tanpa disangka, Rick ayahnya memberikan kejutan untuk Katie sebagai permintaan maaf karena mengacau saat malam kemarin. Rick menyusun semacam perjalanan sekeluarga dengan tujuan akhirnya adalah kampus. Katie awalnya tampak keberatan dengan rencana itu, namun pada akhirnya Katie setuju meskipun dengan berat hati. Kita beralih sebentar dari keluarga The Mitchell karena gue mau memperkenalkan dengan PAL Labs, sebuah perusahaan AI terbesar di film ini. Di sini, kita dipertemukan dengan Mark, pria di balik PAL Labs yang sedang melakukan launching produk terbarunya. Mark menyebut produk itu adalah Palmex, sebuah robot dengan sistem kecerdasan buatan untuk memudahkan pekerjaan manusia. Robot-robot ini diluncurkan untuk menggantikan sebuah asisten virtual yang bernama PAL, yang menurut Mark sudah terlalu usang. Seperti kebanyakan film dengan tema serupa, Palmex yang diciptakan untuk membantu manusia justru membelot dan menangkap seluruh manusia guna menciptakan tatanan dunia tanpa manusia di dalamnya. Dan bukan hal baru, ternyata dalang dibalik aksi robot-robot ini adalah sang asisten virtual yakni PAL yang begitu sakit hati karena Mark membuangnya begitu saja. Sangat kecewa dengan perlakuan Mark, akhirnya PAL mengeneralisir dan mengkerdilkan umat manusia dengan mengatakan bahwa mereka tidak akan bertahan tanpa dirinya. PAL pun mensimulasikannya dengan mematikan jaringan wifi di seluruh belahan bumi. Alhasil, seantero dunia kacau dibuatnya. Sedikit intermezzo, scene ini adalah salah satu isu sosial yang disisipkan meski dalam penyajiannya terlalu banyak bumbu yang dituang. Tapi tanpa memukul rata, itu adalah gambaran yang terjadi saat ini. Kita kembali ke keluarga Mitchell. Mereka yang sedang mengunjungi kafe dinosaurus mau tidak mau harus terlibat pertarungan dengan para robot. Dan lagi, gue mau bilang jangan bayangin pertarungan ala-ala Avenger karena jujur, ini bukan pertarungan yang seimbang. Tapi pada akhirnya, dengan ditolong keberuntungan mereka berhasil menaklukkan robot yang mengejar. Setelah berhasil menaklukkan dua robot, bukan berarti jalan keluarga Mitchell langsung terbuka. Keadaan justru bertambah parah karena 7,6 miliar penduduk dunia sudah ditangkap seluruhnya dan hanya tersisa mereka berempat plus seekor anjing.
Menyadari hanya mereka satu-satunya harapan, Katie merencanakan semacam operasi penyelamatan dunia. Hal itu tentu tak sejalan dengan Rick ayahnya yang cenderung main aman dengan membuat semacam bunker. Katie yang tak ingin memperpanjang perdebatan memutuskan pergi ke atap bangunan dan berbincang dengan adiknya Aaron. Di tengah pembicaraan mereka, dua robot yang tadi ditaklukkan ternyata masih hidup. Dua robot itu kemudian melihat Katie dan tanpa ragu menyerangnya. Pertempuran tak berlangsung lama karena dengan mudah keluarga Mitchell langsung tersudut. Ketika eksekusi hampir terjadi, justru dua robot ini malah mematuhi ucapan Katie. Usut punya usut, ternyata program pembunuh dua robot ini rusak sehingga mengharuskan mereka menggunakan program awal agar bisa tetap berfungsi. Sandiwara kocak dilakukan oleh dua robot ini untuk meyakinkan keluarga Mitchell bahwasannya mereka tidak rusak, tapi malah keceplosan memberi informasi bagaimana cara menghabisi seluruh pasukan robot. Mendengar hal itu, tentu Katie sangat bersemangat karena cara mengakhirinya terbilang cukup mudah, hanya dengan mengunggah kode pembunuh yang ada pada kedua robot itu di salah satu pusat perbelanjaan PAL Labs. Beruntungnya lagi, pusat perbelanjaan itu hanya berjarak 80 mil dari situ. Namun, meski rencana itu sangat mungkin untuk dilakukan, Rick tetap bermain aman dan menolaknya. Merasa kesempatannya terbuka lebar, Katie kemudian mulai menyemangati sang ayah. Dengan kata-kata persuasifnya, akhirnya Rick tergugah untuk melakukan operasi penyelamatan bersama Katie. Aaron kemudian menyampaikan sukacitanya karena merasa Katie akhirnya kembali berteman dengan ayahnya. Namun justru perkataan Katie mengecewakan bocah maniak dinosaurus itu. Karena menurut Katie, dia hanya mengatakan apa yang ingin didengar ayahnya. Dan selebihnya dia nggak peduli, sebab yang diinginkannya hanyalah masa depannya kembali. Sejenak kita lupakan dulu akal-akalan Katie, karena sekarang saatnya keluarga Mitchell bergerilya menghadapi pasukan robot. Penyamaran menjadi strategi terbaik yang akhirnya bisa mereka tunjukkan. Meski pada akhirnya tetap ketahuan, tapi acungan jempol patut disematkan kepada 4 manusia terakhir ini yang berhasil lolos dari para pasukan robot. Sedikit refreshing, jadi ada satu kepingan yang cukup menarik ketika dua robot yang rusak ini tidak bisa mengidentifikasi peliharaan keluarga Mitchell. Sistem kecerdasan mereka kadang mendeteksi Monchi sebagai anjing, kadang juga babi, dan terakhir malah roti, yang akibatnya membuat sistem mereka error. Balik lagi ke misi, akhirnya mereka sampai ke pusat perbelanjaan PAL Labs yaitu Mall of the Globes. Sekilas proses pengunggahan berjalan lancar, namun hal itu tak berlangsung lama karena semua barang-barang yang ditempel PAL chipset berubah menjadi monster yang menyerang jagoan kita. Kejar-kejaran pun terjadi dan singkat cerita mereka harus berhadapan dengan Big Boss. Di sini, Rick menunjukkan pengalamannya sebagai anak alam. Dia memasang perangkap untuk menjebak boneka raksasa itu dan dengan bantuan semua anggota keluarga, termasuk si robot rusak, akhirnya Big Boss berhasil dikalahkan. Entah beruntung atau tidak, sinar laser dari Big Boss berhasil menghantam seluruh pasukannya yang lain, dan sialnya, Router termasuk juga di dalamnya. Alhasil unggahannya gagal dan Katie tanpa henti menyalahkan dirinya. Melihat Katie yang murung lantas membuat ibu dan ayahnya terus menghibur Katie, yang akhirnya mereka sepakat untuk menggunakan rencana kedua, yaitu pergi ke kampus PAL Labs di Silicon Valley dan memasukkan kode pembunuh itu secara langsung ke PAL sang asisten virtual. Penyamaran menjadi para robot dilakukan oleh keluarga Mitchell, yang di luar dugaan berhasil menipu musuhnya. Sampai akhirnya, PAL menunjukkan video Katie yang sedang berpura-pura akrab dengan ayahnya. Sontak Rick ayahnya kecewa berat dengan perbuatan putrinya, dan tak butuh waktu lama akhirnya Linda dan Rick berhasil ditangkap. Dua robot rusak yang selama ini membantu juga telah disisipkan kembali kode pembunuh sehingga mereka kembali menjadi jahat. Kini hanya tersisa Katie dan Aaron serta Monchi anjingnya yang berhasil meloloskan diri. Katie dan Aaron yang berhasil bangkit memutuskan untuk sekali lagi menyerang PAL dan juga para robotnya. Ide brilian datang dari Katie yang menjadikan Monchi anjingnya sebagai tameng. Ingat kejadian dua robot rusak yang gagal mengidentifikasi Monchi? Hal itulah yang kemudian dipraktekkan Katie kepada pasukan robot yang lain. Kita beralih ke Rick yang ditempatkan bersebelahan dengan Mark. Untuk kali pertama, Rick menonton video buatan Katie dan melalui video itu juga Rick akhirnya bisa memahami melalui sudut pandang Katie serta bertekad untuk membantu perjuangannya. Dengan berbekal obeng yang selalu dibawanya, Rick dan Linda pun bisa keluar dari kurungan.
Dalam rencananya, Rick ingin mengunggah video Katie yang bercerita tentang Monty menjadi anjing polisi ke YouTube. Tapi hal itu tidak mudah karena seperti yang kita tahu, Rick ini sangat gaptek, bahkan untuk menulis alamat YouTube saja dia mengalami kesulitan. Berbagai kendala dihadapinya hingga akhirnya dia kepergok oleh pasukan robot yang diantaranya ada 2 robot rusak yang sebelumnya memihak keluarga Mitchell. 2 robot rusak ini heran karena Rick yang sebelumnya anti komputer justru malah mengoperasikannya. Mereka berdua pun berpikir kalau Rick bisa mengubah program di otaknya, maka mereka pun seharusnya bisa. Alhasil, kedua robot ini bisa membuat program sendiri dan kembali memihak keluarga Mitchell. Sedangkan Rick akhirnya berhasil mengunggah video Monty dan menampilkannya di seluruh layar PAL Labs. Selain Rick yang sukses dengan rencananya, Linda pun berubah menjadi sosok mengerikan yang terbakar amarah karena Aaron putranya ditangkap oleh PAL. Setelah mendapat motivasi yang begitu besar, kini keluarga Mitchell telah mengeluarkan kekuatan terpendamnya sehingga para robot bukan lagi menjadi tandingannya. Dan di puncak cerita, musuh utama di film ini yaitu PAL berhasil ditaklukkan dengan cara yang sangat amat di luar dugaan. Kurang lebih, seperti ini cara dia ditaklukkan. No, not a glass of water! Setelah PAL ditaklukkan, tatanan dunia pun berangsur pulih. Katie kembali ke kehidupan lamanya di mana dia kini resmi menjadi seorang mahasiswi. Rick, ayahnya yang sudah menjadi orang tua open-minded pun mulai belajar untuk mengoperasikan komputer. Meski tidak mudah, tapi dengan tekadnya dia berhasil menjadi subscriber channel YouTube Katie. Bersamaan dengan itu, film ini pun ditutup dengan setiap karakter yang berhasil mengalahkan egonya masing-masing. Nah, jadi itu cerita singkat film The Mitchell vs The Machine. Asik, itu satu kata yang selalu nemenin gue dari awal sampai filmnya berakhir. Bahkan, saking asiknya gue sampai gak sadar ketika nuansa film berubah. Karena transisinya begitu mengalir, baik saat perubahan dari komedi menuju waktu yang serius ataupun sebaliknya. Selain itu, gue juga sangat menyukai kehadiran 2 robot rusak yang dengan celotehannya selalu bisa memberi penyegaran. Salah satu yang paling gue suka ketika si robot ini kagum karena Rick bisa memprogram ulang pemikirannya yang sangat skeptis tentang teknologi. Melalui scene itu juga, gue belajar bahwa usaha yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh pasti akan berdampak pada orang lain. Dalam hal ini robot yang gak punya emosi aja bisa merasakan kesungguhannya, apalagi manusia yang punya hati. Dan itulah akhir dari video ini. Terima kasih untuk semua yang sudah menonton sampai habis. Semoga kalian terhibur. Share video ini jika suka dengan kontennya, dan tinggalkan komentar jika ada yang kurang dari penyampaian gue. Akhir kata gue pamit. Happy watching and see you in next video.